Ada pertanyaan kemarin yang masuk kepada saya lewat WhatsApp juga. Dia bertanya, Pak, saya itu baru saja lulus dari sekolah. Ijazah saya belum ambil di sekolah. Apakah saya bisa melamar dengan SKHU, surat keterangan hasil ujian? Jadi ada yang bertanya kepada saya juga kemarin, Pak, kalau saya itu sudah ada sertifikat training, apakah saya sudah bisa masuk kategori pelamar skill? Saya katakan bisa masuk kategori pelamar skill. Jadi yang bertanya kepada saya, Pak, kalau kita yang melamar lewat email dan melamar secara langsung di loket, mana yang lebih cepat untuk dipanggil? Jadi yang tadi saya katakan yang tidak ada SIM itu bisa bawa ke tinting saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Halo, saya selalu berharap kalian ini selalu sehat, diberikan rahmat kesehatan dan juga kesempatan agar kalian memiliki kesempatan melamar pekerjaan di PT IWIP. Ada pertanyaan kemarin yang masuk kepada saya lewat WhatsApp juga. Dia bertanya, Pak, saya itu baru saja lulus dari sekolah. Ijazah saya belum ambil di sekolah. Apakah saya bisa melamar dengan SKHU, surat keterangan hasil ujian? Saya katakan, ya jangan lupa subscribe dulu bagi kalian yang belum subscribe ke channel YouTube saya, agar saya lebih semangat lagi hadirkan informasi ini kepada kalian semua. Baik, pertanyaan tadi saya langsung jawab terkait ijazah dan SKHU. Jadi kalau yang mau melamar menggunakan SKHU di sini, saya tekankan kepada adik-adik ini untuk bersabar, tunggu ijazah itu keluar dulu dari sekolah. Karena untuk keterangan-keterangan seperti itu saya katakan tidak bisa melamar di PT IWIP. Karena di PT IWIP ini hanya menerima yang namanya ijazah. Baik itu ijazah SD, SMP, SMA, ada paket B, paket C, itu bisa. Dia bertanya juga, Pak, saya ini baru umur 18 tahun, apakah bisa masuk bekerja di PT IWIP? Saya katakan bisa. Untuk umur 18 tahun itu bisa, Pak. Tapi kamu harus masuk bagian umum atau general worker. Kamu tidak bisa masuk welder, kamu tidak bisa masuk semua operator, itu kamu tidak bisa masuk. Ada yang bertanya kepada saya, Pak, saya umur 17 tahun tapi saya bisa bawa EXA karena saya pernah kursus. Jadi biar ngana umur 17 tahun ngana bisa bawa pesawat, ngana bisa bawa EXA, tetap tidak bisa masuk operator. Sampai ayam bisa menyanyi pun tidak akan bisa kalau umur begitu untuk jadi operator. Karena operator-operator ini tidak bisa bocil. Harus yang so dewasa, yang so basogo-sogo biru itu, yang so ada kuah, itu baru bisa masuk menjadi operator. Jadi kalau kuah belum kental itu belum bisa masuk di operator. Kuah apa ini? Kuah pupeda yang saya maksudkan di sini. Jadi yang baru-baru lulus dari SMA mau masuk operator, sayang sekali tidak bisa kalian bergabung di operator. Karena untuk masuk operator DT, operator loader, operator EXA, itu kalian wajib memiliki umur 23 tahun dulu, baru bisa menjadi seorang operator. Tapi dia bertanya juga, Pak, apakah kalau saya sudah masuk sebagai GW, saat usia saya sudah 23 tahun, saya bisa masuk operator? Saya katakan bisa. Tapi kamu undur diri dulu. Undur diri baik-baik, baru kamu 6 bulan kemudian pemasukan berkas, mau melakukan training, itu silakan. Jadi kalau kamu yang baru 18 tahun, mau bertahan sampai 23 tahun, baru mau mencari modal training, ya itu dia. Kamu juga wajib untuk memiliki SIM. Karena yang bertanya kepada saya kemarin, Pak, kalau kita training itu apakah wajib ada SIM? Ini yang saya jaga mau, saya jaga mau flungku pantat telinga ini pertanyaan begini. Jadi kamu itu kan mau bawa alat, jadi harus ada surat izin mengemudi. Kalau kamu itu bawa katinting, itu tidak perlu lagi training. Hela saya katinting itu kong gas. Terserah ngana mau tabrak jembatan Sagea itu, ngana mau tabrak itu pohon-pohon kayu di pinggir pantai, ya kalau katinting ya tidak perlu harus ada SIM. Ngana mau bajalang zigzag kah, ngana mau gargaji jalan kah, mau bajalang ular kah, mau menari ular kah, terserah ngana kalau bawa katinting, tidak perlu SIM lagi.
Terkecuali ngana mau bawa kapal, nah, itu harus ada SKK. Jadi yang tadi saya katakan yang tidak ada SIM itu bisa bawa ketinting saja, tidak bisa bawa unit. Karena unit itu setir, bukan kamudi, tarik-tarik kamudi. Jadi yang bertanya harus wajib ada SIM, saya katakan wajib ada SIM, oke. Tetapi kalau hanya ada SIM A, kalian bisa coba pemasukan berkas di loket atau pemasukan berkas di email. Jadi kalau untuk informasi lebih lanjut lagi, kalian klik bergabung saja. Nanti di situ kalian akan mendapatkan layanan prioritas dari saya agar saya bisa membantu kalian. Maksud di sini saya memeriksa berkas-berkas tersebut. Supaya ada yang salah, saya langsung konfirmasi. Ini salah di sini, penyusunannya begini. Supaya kalian bisa perbaiki. Dan kalau untuk layanan WA tadi saya katakan saya tidak lagi melayani di WA. Begitu om-om, bibi-bibi, jujaru-jujaru, ngungare yang ada di Maluku Utara dan yang ada di Indonesia. Tetapi kalau yang tidak bergabung saat menelpon, jangan harap itu saya mau terima. Itu buang-buang waktu. Jadi ada yang bertanya kepada saya juga kemarin, Pak, kalau saya itu sudah ada sertifikat training, apakah saya sudah bisa masuk kategori pelamar skill? Saya katakan bisa masuk kategori pelamar skill, tetapi belum tentu Anda itu langsung masuk skill. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ada tahapan untuk tes unit. Jadi tes unit itu mulai dari P2H, P2H luar, P2H dalam. Jadi kalau lolos P2H ya tes unit. Kalau EXA ya tinggal kalian main. Ya, swing kiri, swing kanan, turun bom, angka bucket. Itu kalau kalian bisa menguasai alat tersebut seperti EXA, ya kalian langsung lolos. Tapi kalau kalian tidak menguasai alat tersebut, maka kalian itu akan gagal. Otomatis kalau gagal, ya dialihkan ke training. Itu pun kalau bisa. Kalau tidak bisa berarti kalian harus pemasukan berkas baru lagi. Jadi saran saya, kalau kalian yang memiliki sertifikat kemarin itu ada yang kursus di Makassar, di Manado, atau di mana saja yang ada sertifikat tetapi sudah lama tidak mainkan lagi handle EXA, otomatis itu pasti akan grogi saat ada pelatih di samping. Saya ini walaupun bukan operator, tapi kalau EXA saya bisa bawa. Begitu. Belajar di mana, Om? Saya belajar itu di batubara, Dara. Saya skop batubara bersebut operator, saya tes bawa EXA. Oh boleh. Walaupun saya bukan operator, saya tahu itu saya pernah bawa EXA. Jadi yang bertanya kepada saya, Pak, kalau kita yang melamar lewat email dan melamar secara langsung di loket, mana yang lebih cepat untuk dipanggil? Jadi terkait pertanyaan itu, jangan lupa subscribe ke channel YouTube saya. Nanti saya akan bahas di video saya selanjutnya. Sampai jumpa. Bye-bye.